Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Seringkali kita lihat banyak orang berpendapat bahwa banyak orang bertanya-tanya juga ya, kenapa sih orang Kristen hanya percaya saja bisa masuk surga tanpa mereka ketahui apa sebenarnya makna dari kata percaya kepada Yesus itu sendiri gitu. Di Matius 12 ayat 33, Matius 12 ayat 33. Di sini Yesus memberikan perumpamaan mengenai keberadaan manusia seperti sebuah pohon. Saya baca ayat 33 ya. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Begitu juga diumpamakan seperti orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Perbendaharaan itu perbendaharaan seseorang terdapat di dalam hati orang itu. Pohon yang baik, pohon yang menghasilkan buah yang baik menggambarkan kehidupan orang Kristen, yaitu bisa dikatakan orang yang sesungguhnya percaya kepada Yesus. Karena orang yang sudah percaya Yesus, kita yakini pasti dia sudah mengalami lahir baru, yang biasa kita kenal dengan istilah lahir baru atau kelahiran baru. Sudah mengalami kelahiran baru. Setiap orang yang percaya, kita imani, pasti sudah menerima Roh Kudus dan hidupnya memiliki kepenuhan dengan kasih Allah, sehingga dari karakternya juga kita dapat melihat karakter-karakter Kristus di dalam dirinya, di dalam hatinya. Karena di dalam hatinya sudah bertumbuh benih yang dari Allah. Benih Roh Kudus ada dalam dirinya. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Di 1 Yohanes 3 ayat 9 ditulis, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, bukan sekedar percaya istilahnya hanya sekedar tahu kalau Yesus itu Tuhan gitu. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, kita sudah mengalami lahir baru dan benih ilahi itu ada dalam diri kita, seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 tadi. Yaitu setiap orang yang sudah mengalami lahir baru, ada benih ilahi di dalam dirinya, sehingga karakter-karakter ilahi ada di dalam dirinya, sehingga benih ilahi itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang berwujud karakter kehidupan Kristus sebagai manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang tersebut, yaitu yang sering kita tahu istilahnya buah roh, di mana kita tahu bahwa buah itu ada tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ditulis, yaitu bahwa Galatia 5
Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita tahu bahwa setiap orang yang layak dikatakan masuk surga pastinya memiliki karakter-karakter buah roh yang ada tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini. Begitu juga dengan orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Pastinya orang yang percaya pada Tuhan itu sudah mengalami lahir baru, dan seperti sudah saya jelaskan tadi, ada karakter Kristus dalam dirinya, ada benih ilahi, sehingga manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupannya yaitu buah roh itu sendiri. Ada kasih, ada sukacita dalam dirinya, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal itu pasti ada manifestasi dari buah roh tersebut di dalam diri orang tersebut jika dia memang benar-benar sudah percaya pada Yesus. Dan jika pohon yang tidak baik pastinya akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ini menggambarkan orang-orang yang belum bertobat atau belum mengenal Tuhan, sehingga mereka mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya. Hal-hal yang jahat itu lebih mengarah ke kedagingan, yaitu tabiat dari tubuh kita yang berdosa. Buah roh dapat merupakan pernyataan hidup Kristen di dalam kita. Sikap dan tindakan orang Kristen yang telah mendapat pembaharuan dari Kristus merupakan buah pekerjaan dari Roh Kudus sendiri. Jadi buah Roh Kudus bukanlah perbuatan kita bukan perbuatan kita atau karakter kita sebagai manusiawi yang alamiah ya. Bukan, bisa dikatakan buah roh itu bukan usaha kita sendiri, tapi ada pertolongan Tuhan, pekerjaan Allah dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan, menerapkan, bersikap, memanifestasikan buah roh itu dalam kehidupan kita. Sehingga dengan manifestasi dari buah roh tersebut ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan sebagainya. Itu dapat menyatakan kehidupan Kristus ada dalam diri kita. Buah muncul dari kehidupan sebuah pohon. Jadi agar kita bisa menghasilkan buah roh tersebut, kita harus mengalami proses. Banyak hal setiap hari berlawanan dengan kehidupan kita di dalam Kristus. Roh akan bertumbuh dalam diri seseorang yang mengalami masalah. Ketika kita mengalami masalah, kesulitan, disitulah roh itu semakin bertumbuh dalam diri kita. Karena banyak masalah yang memang kita hadapi karena buah roh itu sendiri bertentangan dengan keinginan daging yang kita miliki secara manusia alamiah, yaitu secara manusiawi. Sehingga kita butuh pekerjaan Tuhan, benih ilahi ada dalam diri kita sehingga kita mampu memanifestasikan roh tersebut, buah roh tersebut. Yang kedua, kita harus
agar buah itu dapat bertumbuh dengan baik, buah itu harus menempel pada pokok yang benar. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Siapa pokok anggur yang benar itu? Kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Saya baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sebab ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini dari ayat yang sudah kita baca di Yohanes 15 tadi, kita tahu bahwa pokok anggur yang benar itu adalah Yesus sendiri. Jadi agar buah roh itu dapat bertumbuh dalam diri kita, bertumbuh dengan baik, kita pastinya selalu hidup di dalam Tuhan, percaya pada Yesus sebagai juru selamat, dan percayalah bahwa kekuatan dari Tuhan itu memampukan kita agar buah roh itu dapat bertumbuh dalam diri kita. Ada akibat dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Yang pertama, kita baca Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yang pertama akan ditebang, dan yang kedua di Matius 15 ayat 13 ditulis, Matius 15 ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Yang kedua akan dicabut dari akar-akarnya. Dan yang ketiga, kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itulah 3 akibat dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Jika digambarkan kepada manusia, kita tahu kalau manusia yang
eh, buah roh itu sendiri tidak tumbuh dalam dirinya, ayat ini dari pembahasan kita tadi kita tahu bahwa dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap percaya pada Tuhan dan berserah pada Tuhan. Biarlah buka hati setiap saudara agar benih-benih ilahi dapat menghasilkan buah roh dalam setiap diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.